Assalamualaikum, perkenalkan saya Retno Mayasari dari SMK Negeri 1 Duren. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang nomor pokok wajib pajak atau biasa disebut dengan NPWP. Simak terus penjelasan dari saya. Seperti yang kita tahu, sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, salah satu bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, sekarang kita coba untuk mempelajari 15 digit nomor yang ada di dalam kartu NPWP. Seperti yang kita lihat, di dalam kartu NPWP ada 15 digit nomor. 2 digit yang pertama merupakan identitas wajib pajak. Angka 01 sampai 03 adalah wajib pajak badan. Kemudian angka 04 dan 06 adalah wajib pajak pengusaha. 05 adalah wajib pajak karyawan, sedangkan 07, 08, 09 adalah wajib pajak orang pribadi. 6 digit selanjutnya merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP kepada KPP. 1 digit selanjutnya diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan atau kesalahan NPWP. Dan 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Kode ini dulunya dapat berubah jika wajib pajak mengajukan pindah NPWP. Namun sejak berlakunya NPWP tetap, maka kode ini akan selalu sama atau tidak akan berubah. Selanjutnya, 3 digit terakhir adalah status wajib pajak, yaitu status tunggal, pusat, atau cabang. 000 untuk status wajib pajak tunggal atau pusat, sedangkan 001, 002, dan seterusnya untuk status wajib pajak cabang. Sekarang kita coba pelajari syarat-syarat membuat NPWP. Yang pertama, jika Anda sebagai karyawan atau pekerja kantoran, maka yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP untuk WNI. Sedangkan apabila Anda seorang WNA, maka yang dibutuhkan adalah fotokopi paspor atau kartu izin tinggal. Kemudian, selain KTP dan paspor, yang dibutuhkan adalah surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja, atau jika Anda seorang pegawai negeri, Anda butuh surat keputusan atau SK. Untuk wirausaha, jika kita WNI, maka yang diperlukan adalah fotokopi KTP. Jika WNA, fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, surat keterangan usaha atau SKU minimal setingkat lurah atau kepala desa, atau bisa bukti tagihan listrik. Dan yang terakhir, surat pernyataan di atas materai Rp6.000. Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah, yang diperlukan adalah fotokopi NPWP suami, untuk WNI fotokopi KTP, untuk WNA fotokopi paspor atau kartu izin tinggal, fotokopi KK, dan jika suami WNA fotokopi dokumen perpajakan luar negeri wajib disertakan. Kemudian ada juga surat keterangan kerja dari perusahaan dan surat perjanjian pemisahan harta dari penghasilan yang dikehendaki oleh kedua pihak jika ada. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana cara memperoleh NPWP. Yang pertama, kita bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha kita. Yang kedua, kita bisa kirim pos dengan cara kirim formulir pendaftaran yang melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha kita. Dan yang terakhir, cara yang paling mudah adalah dengan mendaftar online melalui laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada
erek.pajak.go.id dengan mengunggah dokumen yang sudah disyaratkan. Belajar tentang NPWP rasanya belum lengkap ketika kita belum mempelajari manfaat atau fungsi kepemilikan NPWP. Pada umumnya, NPWP lebih sering dikaitkan dengan urusan perpajakan saja. Padahal sebenarnya kepemilikan NPWP juga bisa dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan di luar perpajakan. Manfaat dari memiliki NPWP diantaranya adalah yang pertama tentu saja menghindari sanksi pidana karena kepemilikan NPWP adalah wajib hukumnya untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat. Yang kedua, NPWP bisa kita gunakan sebagai syarat untuk mengajukan kredit ke bank. Selain itu, bisa juga dijadikan syarat untuk pengajuan dan pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. NPWP juga dipakai untuk menghindari tarif pajak yang tinggi. Dipakai untuk membuat paspor, mengurus restitusi, dan sekarang NPWP juga menjadi syarat untuk melamar pekerjaan. Nah, dari penjelasan saya tadi, tentunya kita sudah bisa mengambil kesimpulan tentang pentingnya memiliki nomor pokok wajib pajak. Demikian sekilas penjelasan tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.